أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. Pernah nggak sih Anda ada di rapat yang super tegang, di mana nasib tim Anda lagi di ujung tanduk dan kapasitas kerja kalian itu, ya, disalahpahami banget. Kita semua kayaknya pernah ngalamin ya. Oke, yuk kita bedah sebuah kisah nyata tentang gimana data yang kelihatannya sepele bisa mengubah jalannya sebuah keputusan besar. Coba deh bayangin, kalimat ini keluar di tengah rapat penting. Maksudnya jelas banget, ada kursi kosong berarti ada orang yang bisa dikasih kerjaan lagi. Ini asumsi yang, wah bahaya banget kan? Karena dari sinilah seringkali lahir keputusan-keputusan yang keliru. Nah, di rapat itu suasananya udah genting banget. Keputusannya itu udah kayak bola salju yang ngegelinding dari atas bukit. Makin lama makin gede, siap ngelindes tim support dengan kerjaan baru yang nggak masuk akal. Bosnya tim itu bahkan udah hampir pasrah. Siap-siap aja nerima nasib. Eh, tiba-tiba Rina, kolega yang biasanya paling diem di ruangan, nyeletuk. Tapi bukan dengan opini atau keluhan. Dia cuma buka satu file analisis beban kerja atau ABK yang selama ini dia rawat diam-diam. Dan inilah titik baliknya. Sebelum kita lanjutin ceritanya Rina, kita perlu jeda sebentar buat ngertiin masalah utamanya. Kebanyakan analisis beban kerja itu nasibnya kayak zombie. Cuma jadi dokumen mati buat menuhin kewajiban administrasi. Coba deh jujur, ABK di tim Anda kayak gitu juga nggak? Jadi sebetulnya ABK itu apa sih? Simpelnya, ini alat buat ngukur semua kerjaan yang dilakuin tim, mulai dari tugasnya, waktunya, sampai tingkat kesulitannya. Tapi, yang bikin menarik, alat ini bisa punya dua wajah yang beda banget. Nah, ini dia. Di satu sisi ada ABK zombie. Tujuannya cuma satu, yang penting laporan kelar. Datanya dipoles biar kelihatan bagus, biar nggak ada masalah. Di sisi lain ada ABK pahlawan. Ini beneran alat manajemen. Tujuannya buat ngerti realita di lapangan. Datanya jujur, apa adanya, bahkan kalau itu nunjukin masalah. Inilah peta perang yang sesungguhnya. Inilah inti kesalahpahaman yang coba diperbaiki sama ABK yang hidup. Karena kerjaan yang paling berat, kayak mikir strategi, riset mendalam, atau baca laporan tebel, seringnya malah bikin kita kelihatan lagi bengong kan? ABK yang bagus itu bikin kerjaan yang nggak kelihatan ini jadi diakui dan bisa diukur. Terus gimana caranya menghidupkan ABK ini? Rahasianya ternyata bukan di rumus Excel yang rumit, rahasianya itu ada di konteks, di cerita di balik setiap angkanya. Coba kita lihat perbedaannya ya. Ini nih contoh data yang sering kita lihat. Memproses dokumen 2 jam per hari. Ya terus kenapa? Angka ini nggak ngomong apa-apa. Datar, nggak ada jiwanya, dan sama sekali nggak ngasih kita pencerahan. Ini namanya angka mati. Sekarang, bandingin sama yang ini. Angkanya sama, tapi ada catatannya. Waktu ini bengkak 30% tiap akhir bulan karena sistemnya error. Atau kerjaan ini sering telat sehari nungguin data dari unit Y. Tiba-tiba, angkanya jadi hidup, bisa ngomong. Dia nunjukin ada masalah di sistem dan di koordinasi antar tim. Oke, kita balik lagi ke ruang rapat yang tadi tegang itu. Dengan tenang, Rina nge-share screen-nya dan nampilin datanya dia. Bukan cuma angka, tapi sebuah cerita yang lengkap dengan bukti. Dan cing cing cing, ini yang dilihat semua orang. Grafik ini nunjukin dengan jelas kalau tim Rina itu sama sekali nggak santai. Gila kan? 40% waktu mereka itu habis cuma buat ngurusin sistem yang error. Cuma sisa 20% buat tugas inti mereka. Kapasitas yang tadinya dikira lowong itu ternyata cuma ilusi. Jadi Rina nunjukin konsekuensi yang jelas banget pakai angka.
Kalau permintaan proyek baru ini dipaksain, ada risiko 30% tugas-tugas inti mereka bakal keteteran. Satu angka ini, langsung menghentikan bola salju asumsi yang tadinya meluncur deras. Seketika itu juga, suasana di ruangan langsung berubah total. Perdebatan yang tadinya emosional, adu opini, tiba-tiba lenyap, digantiin sama diskusi yang logis. Udah bukan lagi adu mulut, tapi jadi data versus asumsi. Yang Rina lakuin itu bukan nolak kerjaan loh. Dia cuma mengklarifikasi resiko. Nah, ABK yang hidup ini ngasih kita semacam bahasa buat ngelawan yang namanya efisiensi semu, di mana kerjaan ditambah terus tanpa mikirin konsekuensi tersembunyinya, kayak burnout atau kualitas kerja yang anjlok. Slide ini pakai metafora yang kuat banget. Coba bayangin, tim Anda itu kayak gelas yang udah keisi 90%. Anda bisa aja nambahin 10% kerjaan baru ke gelas itu, tapi Anda harus sadar dan siap kalau ada risiko 15% isinya bakal tumpah. Pertanyaannya jadi beda kan? Bukan lagi bisa atau enggak, tapi kita semua siap nggak sama risikonya? Dan inilah hasilnya. Udah nggak ada lagi tuh keputusan semua atau tidak sama sekali. Karena datanya Rina, mereka bisa nemu jalan tengah yang cerdas dan sadar resiko. Proyek barunya tetap jalan, tapi dengan penyesuaian yang menjaga kapasitas tim dan juga kualitas layanan inti mereka. Cerita Rina ini kan keren banget ya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya Anda bisa pakai prinsip yang sama di kerjaan Anda sendiri? Gimana caranya mengubah data jadi semacam perisai buat tim Anda? Yuk kita lihat beberapa langkah praktis dan super simple yang bisa Anda mulai, bahkan hari ini juga. Gak perlu sistem yang canggih-canggih kok. Pertama, mulai dari yang kecil aja, dari diri sendiri. Cukup pakai spreadsheet biasa buat nyatet kerjaan Anda. Kedua, jangan cuma catat angkanya, tapi kasih ceritanya. Kenapa ada hambatan? Kenapa telat? Dan yang paling penting nomor 3, waktu Anda nunjukin data ini, posisikan sebagai ajakan buat kolaborasi, bukan konfrontasi. Kita balik lagi sebentar ke akhir cerita Rina. Dampak terbesarnya itu bukan cuma menang di satu rapat loh, atasannya sampai nyamperin dia dan bilang, file itu ajarin saya cara bikinnya buat semua tim. Wah, disitulah momennya sebuah ritual administrasi yang mati berubah jadi alat manajemen yang hidup dan sangat berharga. Dan ini dia pemikiran terakhir buat Anda. Jadi, seorang profesional sejati itu bukan soal jago bilang tidak, tapi soal punya keberanian buat menyajikan data dan bertanya, ini loh konsekuensi dari keputusan ini. Sebagai satu tim, sebagai satu organisasi, apakah kita siap menanggungnya? Itulah kekuatan data. Sederhana, tapi bisa mengubah segalanya.